Salam untuk seluruh pengajar di Indonesia. Dengan saya Rivalino Safar dari komunitas Guruku. Ingatlah 4 hal berikut ini, baik Bapak Ibu yang mengajar anak-anak maupun orang dewasa. Baik mengajar pengetahuan, keterampilan maupun sosialisasi. 4 hal berikut ini yang akan membantu Anda mengajar dengan menyenangkan, interaktif, dan tentunya mudah diingat. Ciptakan rasa aman dan menyenangkan. Bapak Ibu, kita saja tidak akan belajar banyak dari orang yang tidak kita sukai, apalagi anak-anak atau peserta kita. Oleh karena itu, ciptakan perasaan aman, termasuk juga situasi dan suasana yang menyenangkan. Bukan berarti Anda terus melucu atau menghibur, namun ramah, berempati. Anak-anak dan orang dewasa memiliki kondisi mereka masing-masing yang tidak selalu mudah menyerap informasi atau pelajaran. Oleh karena itu, berempati adalah salah satu kuncinya. Bangun hubungan yang baik sehingga ada rasa percaya dari siswa Anda kepada Anda. Oleh karena itu, penting sekali memahami kondisi mereka. Oleh karena itu, penting sekali melakukan icebreaker atau energizer untuk membantu mereka kembali berkonsentrasi. Jangan mengancam untuk mendisiplinkan mereka, dan tentunya juga jangan merendahkan atau meremehkan ketika siswa Anda sulit paham atau banyak bertanya. Yang kedua adalah beri beragam stimulus. Bapak Ibu, kita saja ketika mendengar orang bicara dalam waktu yang lama akan bosan atau pikiran kita kemana-mana. Jadi akan sulit berkonsentrasi. Apalagi ketika kita mengajar materi yang tidak selalu mudah. Oleh karena itu, jangan terlalu lama bergantung pada slide. Apalagi ketika Anda mengajar secara online. Saya pribadi hanya menampilkan slide paling tidak 1-5 menit saja. Atau kira-kira 1-3 slide. Lalu kemudian saya alihkan pendekatan saya dengan memaksimalkan panca indera mereka. Bisa dengan storytelling. Bisa dengan meminta mereka berbagi pengalaman atau pendapat. Mengingat pengalaman masa lalu membantu mereka untuk kembali waspada atau bangun. Termasuk juga menonton video, permainan, diskusi, bahkan role play. Beberapa kelas bahkan saya menggunakan gerakan atau senam untuk membantu mereka rileks kembali. Yang ketiga, konkretkan yang abstrak. Apa itu yang abstrak? Rumus-rumus itu abstrak. Teori, konsep, langkah-langkah, bahkan tips itu semua abstrak jika Bapak Ibu tidak mengkontekskan apa yang menjadi materi ajar. Jadi penting sekali untuk membumikan atau mengkonkretkan apa yang ada di dalam slide maupun yang ada di dalam buku, sehingga mereka mengerti betul implementasinya apa, kapan bisa digunakan, dan fungsinya apa. Di sini penting studi kasus, role play, meminta mereka berbagi kapan pelajaran ini bisa berguna dalam kehidupan mereka. Sehingga akan terjadi proses analisa dan pelajaran yang membumi. Dan itu sangat membantu menyimpan pelajaran di memori jangka panjang mereka. Yang keempat adalah kaitkan dengan emosi. Materi ajar kita perlu kita kaitkan dengan emosi peserta atau siswa kita. Baik anak-anak maupun orang dewasa, mereka akan lebih mudah mengingat atau menyimpan memori ketika ada keterlibatan emosi. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu menggunakan cara yang tepat, persiapan sebelum
kelas untuk memberikan kaitan-kaitan emosi dari pelajaran yang akan dibahas. Misalnya, ketika Bapak Ibu bicara tentang mengelola waktu, Bapak Ibu bisa meminta mereka atau menampilkan sebuah kasus apa yang terjadi jika seseorang tidak memahami cara menentukan prioritas. Perasaan sedih, bingung, mungkin panik, atau perasaan positif ketika mereka mampu mengelola waktu-waktu mereka. Pemahaman kita datang dari pengetahuan yang baru yang terkait dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk memberikan waktu mereka berdiskusi, memahami situasi dan konteks bagaimana materi ajar hari ini berhubungan dengan materi ajar sebelumnya atau pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, lebih baik membahas sebuah konsep, teori atau rumus sedikit lalu kemudian berdiskusi atau latihan. Dan belajar lagi sedikit lalu kemudian diskusi, role play, tugas atau latihan. Dibanding membahas sebuah konsep, teori atau rumus yang panjang baru di akhir membahas latihan atau diskusi yang bisa jadi lebih kompleks, lebih rumit, dan bisa membingungkan. Hal ini membantu siswa menyerap informasi baru dan menyimpannya di area otak long-term memory. Pada deskripsi video ini ada beberapa artikel dan video buat Bapak Ibu yang ingin lebih lanjut mempelajari apa yang kita bahas dalam video ini. Dan jangan lupa komen di bagian komen video ini, termasuk juga pertanyaan. Kita akan bahas dalam video berikutnya apapun yang Bapak Ibu tanyakan. Jangan lupa like and share, subscribe di komunitas Guruku.